Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizin ulaika fil azabi muhdarun. Walladzina, dan orang-orang yang dimaksud ini orang-orang kafir, yas'auna fi ayatina, yang berusaha untuk melemahkan atau menganggap lemah, menganggap tidak benar mengenai ayat-ayat kami Allah. Ulaika, mereka itu fil azabi, di dalam siksaan, muhdharun, akan didatangkan. Dalam tafsir diterangkan juga siapa yang mendatangkan itu ke dalam siksa, yaitu malaikat Zabaniyah. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW dulu juga sampai sekarang ada di antara orang-orang kafir itu berusaha untuk melemahkan ayat-ayat Allah, memandang ayat-ayat Allah itu kurang tepat dan sebagainya. Selanjutnya Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Inna Rabbi," sesungguhnya Tuhanku itu yabsutur rizqa, menjembarkan, meluaskan, menjembarkan ar-rizqa, rizki, liman yasha'u, bagi orang yang yasha'u Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, wa yaqdiru, dan menyempitkan rizki tersebut lahu, kepada hambanya yang dikehendaki. Ini merupakan suatu ujian. Di dalam tafsir terangkan, ada orang yang diberi rizki yang banyak, jembar rizki ini. Ada yang disempitkan rizkinya. Bagaimana kalau dia diberi rizki yang luas, yang banyak? Apakah dia syukur atau cuma bangga-bangga dan menyombongkan diri? Nah, kalau dia syukur, itu namanya lulus ujiannya. Rizkinya dibuat beribadah. Syukur itu artinya menggunakan nikmat Allah itu untuk mengabdi kepada Allah. Kalau dia disempitkan, itu juga hikmahnya ada. Mungkin dia kalau sekarang dijembarkan oleh Allah, dia tidak kuat, jadi disempitkan. Nah, disempitkan bagaimana? Sabar dia. Kesempitan rizkinya tidak membuat ibadatnya menjadi kurang, malah menjadi tambah. Nah, itulah Nabi Muhammad disuruh menyatakan begitu.
Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kalian infakkan, kalian belanjakan, min syai'in, dari sesuatu. Yang dimaksudkan sesuatu ialah dari rezeki tersebut itu. Fahuwa yukhlifuh, maka Allah lah yukhlifuhu, yang akan menggantinya. Bisa jadi diganti di dunia, juga diganti di akhirat, bisa juga hanya diganti di akhirat. Jadi apa yang diinfakkan itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang kebetulan diberi rezeki yang besar oleh Allah, ya supaya menginfakkan sesuai dengan besarnya rezeki itu. Juga yang diberi kesempitan jadi orang fakir, kalau ingin infak silakan. Malah sebenarnya infaknya orang fakir dengan orang yang kaya itu pahalanya besaran orang yang fakir itu. Bagaimana kok begitu? Kalau orang yang kaya punya uang 100 juta, dia infak cuma 1 juta. Itu artinya dia cuma 1%. Tapi kalau orang fakir yang uangnya cuma 2.000 itu cukup untuk makan sehari saja. Dia kepingin dapat pahala, cukup makan 1.000 aja, separuh. Yang 1.000 diinfakkan berapa persen? 50%. Jadi pahalanya orang fakir itu kalau amal infak dibanding dengan orang yang kaya-kaya itu besaran pahalanya orang yang fakir. Karena itu kita kan senang jadi fakir ya. Pilih yang mana? Tidak berani jawab itu. Kalau ingin pahala yang banyak ya apa itu? Kalau jadi orang kaya ya dipakai sedikit saja, yang lainnya itu digunakan, diinfakkan. Kita kan masih ingat Sayyidina Utsman itu orang yang paling kaya ini. Waktu beliau menjadi khalifah, kalau sekarang ya jadi presiden begitu. Beliau itu sebelumnya sudah kaya memang. Beliau bukan atas nama presiden, pribadinya itu mendatangkan dagangan dari Syria, dari Syam ya dulu ke Madinah. 1.000 unta penuh dengan 1.000 sembako. Sudah sampai di Madinah, wah tengkulak-tengkulak sama berdatangan, sama menawar, saya beli saja ya Amirul Mukminin, saya beri 100% untungnya. Tidak mau. 200% tidak mau. Akhirnya seluruhnya mufakat, ayo kita kula aja semua bersamaan 500%. Setuju? Setuju semua. 500% Amirul Mukminin. Apa jawabnya? Tidak. Allah berani 1.000% saya jual kepada Allah. Langsung itu seluruhnya itu diinfakkan untuk orang-orang yang sedang kelaparan, yang sedang peceklik pada waktu itu nih. Itu begitu. Nah kalau bisa sebisa di Utsman ya tidak apa-apa ya. Ya kalau bisa 100% begitu. Tidak bisa ya 50% lah.
Itu contoh-contoh. Ya tentu saja dari Rasulullah asalnya. Kemudian dilanjutkan contoh itu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Bahwa sedangkan Allah itu khairur razikin, adalah paling baiknya orang-orang yang memberi rizki. Wa yawma yakhshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Wa yawma yakhshuruhum jami'an, dan pada hari Allah mengumpulkan orang-orang musyrik jami'an semuanya. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, ahaulai, apakah mereka ini, mereka orang musyrik ini, iyakum, yang kepada kalian para malaikat, kanu ya'budun, dulu orang-orang musyrik itu sama menyembah. Apakah ini orang-orang musyrik ini yang dulu menyembah kepadamu, kepada kalian, hai para malaikat? Qalu, para malaikat bersabda, berkata, matur, subhanak, maha suci engkau, wahai Allah, anta waliyuna, anta, engkau itu, waliyuna, adalah kekasih kami, min dunihim, bukan mereka orang-orang musyrik itu, bal kanu, akan tetapi kanu adalah orang-orang musyrik itu dulu, ya'budunal jinna, sama menyembah jin. Aksaruhum, kebanyakan mereka itu, bihim, kepada jin-jin itu, mukminun, adalah sama iman, sama percaya kepada jin. Orang kafir ya jinnya yang dipercaya, jin-jin kafir. Jin itu kan ada jin yang mukmin ya, seperti kita juga ada jin yang kafir. Seperti jin-jin yang jadi tentaranya Nabi Sulaiman yang dulu kita ceritakan itu ya, itu adalah jin-jin yang mukmin itu semua ya. Ini jin-jin yang kafir. Jadi orang-orang musyrik itu banyak yang skalanya serba pingin begini, pingin begitu, pingin tahu ini, tahu itu. Nah, itu datang kepada orang-orang yang mengaku punya jin. Fal yauma, maka hari ini, artinya hari kiamat, la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala dharran. La yamliku, tidak memiliki, ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, kepada sebagian yang lain, tidak memiliki naf'an, manfaat,
wala dharron, dan tidak memiliki sesuatu yang membuat melarat, yang membahayakan. Ini yang dimaksud, diterangkan dalam tafsir. Kalau di dunia sekarang ini orang-orang musyrik sama menyembah berhala, dianggap berhala ini besok yang akan menolong mereka. Nah, itu besok sebagian, artinya yang disembah itu, berhala yang disembah itu tidak mempunyai manfaat dan tidak mempunyai madarat. Artinya tidak bisa menolong, tidak bisa menolong untuk kebaikan, dan tidak bisa menolak untuk menolak kejelekan. Lah, siapa yang ingin ditolong? Yang ba'dukum itu, yaitu yang menyembah itu. Jadi artinya orang-orang yang menyembah berhala itu besok tak akan bisa mempunyai manfaat dari berhala itu, juga tidak bisa terlepas dari bahaya oleh berhala itu. Itu besok hari kiamat begitu. Wa naqulu, dan kami Allah berfirman lilladzina zalamu, kepada orang-orang yang menganiaya, yang zalim. Kenapa itu orang-orang kafir dikatakan zalim? Ya, zalim pada dirinya sendiri. Orang sudah diberitahu kalau neraka itu panas, kamu menyembah kepada Allah lah supaya kamu tidak masuk neraka. Tapi dia tidak mau. Berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Seperti sering saya beritahu, saya misalkan ada orang dilarang memegang api. Jangan dipegang ya api ini. Api ini panas loh. Dia tidak percaya. Tetap api itu dipegang saja. Karena tidak percaya. Akhirnya tangannya terbakar. Itu namanya dia menzalimi dirinya sendiri. Menganiaya dirinya sendiri. Kalau dia percaya, dia tidak akan memegang api itu, dia selamat. Itu juga begitu orang-orang kafir. Orang-orang musyrik itu diberitahu jangan syirik, jangan kufur, nanti kamu masuk neraka. Tidak percaya. Akhirnya masuk neraka betul. Kalau sudah begitu bagaimana? Ya itu dia menzalimi dirinya sendiri. Oleh karena itu dikatakan wa naqulu, dan kami Allah berfirman lilladzina zalamu, kepada orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dzuqu adzaban nari, dzuqu, rasakanlah olehmu semua adzaban nari, siksa neraka, allati kuntum biha, yang kalian itu dulu kepada neraka itu tukadzibun, mendustakan, artinya tidak percaya. Dulu kamu diberitahu ada neraka besok, tidak percaya. Nah sekarang rasakan. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Wa idza tutla, dan apabila dibacakan alaihim, kepada orang-orang musyrik itu, ayatuna, ayat-ayat kami, ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, bayyinatin,
Bayinatin, ayat-ayat kami yang keadaannya bayinatin, sangat jelas. Qalu, maka mereka berkata, ma hadza illa rajulun, tidak ada Muhammad ini. Ada itu hadza Muhammad. Tidak ada Muhammad ini illa rajulun, kecuali seorang laki-laki yuridu, yang hendak an yasuddakum, untuk menghalang-halangi kalian, yang hendak menghalang-halangi kalian, amma kana ya'budu aba'ukum, menghalangi daripada apa yang dulu disembah oleh nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian, artinya nenek moyang kalian. Dulu nenek moyang kalian ya nyembah berhala-berhala ini. Oh, itu sudah sejak dulu sudah jadi tradisi. Buat apa dilarang-larang? Ini Muhammad ini yaitu seorang laki-laki yang ingin merintangi kalian daripada menyembah apa yang dulu disembah oleh nenek moyang kalian. Itu begitu kalau dibacakan ayat Allah, dibacakan Quran, diterangkan oleh Nabi Muhammad pada mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka orang-orang musyrik itu berkata, ma hadza, bukanlah, atau Quran ini bukanlah, illa, melainkan ifkun muftara, yaitu kebohongan, muftara yang dibuat-buat. Jadi Quran ini sebenarnya hanya kebohongan yang dibuat-buat ini. Buat apa kamu mau percaya sama dia? Wa qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum, dan berkatalah orang-orang kafir lil haqqi, kepada hal yang benar, artinya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi itu. Lamma ja'ahum, ketika hal yang benar ini ja'ahum, datang kepada mereka. Mereka berkata bagaimana? In hadza, tidak ada ini illa sihrun mubin, kecuali sihir yang jelas. Jadi Quran yang diajarkan oleh Nabi, diberikan keterangan kepada mereka, itu mereka tidak mau menerima. Ya jawabnya cuma gitu aja. Ini sihir ini. Itulah orang-orang kafir zaman dulu. Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Wa ma atainahum, dan kami Allah tidak memberi mereka, orang-orang kafir, yang dimaksud orang-orang kafir di sini orang-orang kafir Mekah, ya, zaman Nabi Muhammad itu. Kami tidak memberi mereka, orang-orang kafir Mekah itu, min kutubin, dari kitab-kitab, yadrusunaha, yang mereka pelajari atau mereka baca. Ya memang zaman Nabi Muhammad orang kafir Mekah itu ya belum tahu Injil
yang diberikan kepada orang-orang zaman Bani Israel, juga tidak mengerti Taurat, Zabur. Itu dikatakan, difirmankan oleh Allah, mereka itu belum pernah saya beri kitab-kitab yang mereka baca, yang mereka pelajari. Wa ma arsalna ilaihim, dan kami pun, kami Allah tidak mengutus ilaihim sebelum, ya ilaihim kepada mereka, qablaka sebelummu, sebelum engkau ya Muhammad, kami tidak mengutus min nadhirin, seorang nadhir. Nadhir itu juru ingat, orang yang mengingatkan ancaman neraka bagi orang kafir, itu namanya nadhir. Kalau Bashir, orang yang memberi kabar gembira bahwa orang yang iman akan masuk surga. Kalau nadhir, orang yang memberi ancaman bahwa orang yang kufur akan masuk neraka. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim, dan telah mendustakan orang-orang kafir min qablihim, yang sebelum mereka, sebelum mereka orang kafir Mekah, orang-orang kafir yang dulu-dulu itu sudah mendustakan nabinya, mendustakan kitab-kitab sucinya, mendustakan agama yang dibawa oleh nabi-nabi atau oleh rasul-rasul zaman dulu. Wa ma balahu mi'syara ma atainahum, wa ma balahu, dan mereka ini yang kafir Mekah sekarang ini tidak sampai dia, mereka mi'syara ma atainahum, mi'syara seperseribunya apa yang telah kami berikan kepada mereka, orang-orang kafir dulu. Orang-orang kafir Mekah, dunianya saja kalau dibanding dengan dunianya orang-orang kafir-kafir yang dulu, ya itu tidak sampai seperseribunya, apalagi seperseratusnya, seperseribunya aja tidak ada, kalah dengan orang-orang dulu. Jadi orang-orang dulu luar biasa, kekuatannya, umurnya juga panjang-panjang. Tapi mereka itu bagaimana? Fakadzabu rusuli, fakadzabu, lantas mereka orang-orang dulu itu kadzabu, mendustakan rusuli, kepada utusan-utusan kami. Fakaifa kana nakir, atas bagaimana ada keingkaran ini. Bagaimana yang dulu saja begitu, bagaimana yang sekarang? Qul, katakan Muhammad, innama a'idzukum, sesungguhnya aku hanyalah a'idzukum, memberikan nasihat, memberikan peringatan, biwahidatin, dengan sesuatu, dengan satu, antaqumu lillahi matsna wa furoda tsumma tatafakkaru, antaqumu, hendaklah kamu berdiri, lillahi, untuk Allah, matsna, dua orang, wa furoda, atau sendiri-sendiri, tsumma tatafakkaru, kemudian kamu sekalian berfikir. Cobalah dua-duaan ngomong atau sendiri-sendiri ngomong, memikirkan
Ma bi sahibikum min jinnah. Tidaklah pada sahibukum temanmu ini. Artinya temanmu ini yang dimaksud Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah dipandang sebagai temannya orang-orang itu. Orang-orang kafir Mekah itu coba dua-duaan musyawarah mikir ini temanmu ini. Atau kalau ndak ya sendirian berpikir. Ma bi sahibikum min jinnah. Tidak ada bagi temanmu itu min jinnatin, dari kegilaan. Artinya temanmu ini tidak gila, itu gampangnya. Ma bi sahibikum min jinnah. Temanmu ini Nabi Muhammad itu bukan gila. Mengapa kamu katakan sihir, gila dan sebagainya? In huwa illa nadhirul lakum. Sesungguhnya dia itu hanyalah nadhir, yaitu juru ingat ancaman neraka lakum bagi kalian baina yaday azabin, di hadapan siksa yang dahsyat, syadid. Cobalah fikirkan kamu secara dua orang mikir atau sendiri-sendiri. Setelah itu kamu fikirkan bahwa temanmu ini, yakni Nabi Muhammad itu bukan gila itu. Dia hanyalah orang yang memberi peringatan kepada kalian tentang siksa yang dahsyat. Begitulah arti daripada ayat yang kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.